Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam salah satu karya beliau yang beliau berikan nama Kitab At-Tawwabin, di dalam kitab ini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi beliau menceritakan tentang cerita-cerita bagaimana orang-orang zaman dahulu bertaubat. Beliau ceritakan cerita orang-orang yang sebelumnya bergelimpangan dalam dosa dan maksiat, lalu mereka bertaubat dan akhirnya mereka menutup akhir hidup mereka dengan husnul khatimah. Dalam salah satu cerita yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab ini, beliau menceritakan tentang seorang pemuda yang berasal dari Basrah. Pemuda ini menghabiskan masa mudanya dalam maksiat. Ia jadikan rumahnya sebagai tempat pesta pora mabuk-mabukan dengan teman-temannya. Pemuda ini lalu pada suatu hari telah mengundang teman-temannya dalam sebuah pesta yang telah ia siapkan di rumahnya. Telah ia siapkan berbagai macam minuman khamr dalam sebuah ruangan aula yang ada di rumahnya. Pemuda ini telah menyebarkan undangan kepada teman-temannya untuk datang di suatu saat yang telah ditentukan. Lalu pada hari itu pemuda ini pun menanti kedatangan teman-temannya, lalu ia duduk dengan santai di depan rumahnya. Lalu terlihatlah olehnya sebuah bayangan dari kejauhan, kedatangan seseorang. Bagi dia, seseorang itu begitu asing. Namun dia merasa begitu aneh dengan orang ini. Seorang yang hanya banyak dan orang-orang ramai-ramai berkumpul mengitari beliau. Orang-orang ramai mengikuti beliau kemanapun beliau pergi, walaupun beliau hanya seorang yang menaiki seekor keledai. Pemuda ini lantas heran. Lalu ia pun mendatangi salah seorang. Ia panggil dan ia datangi salah seorang yang mengikuti kehadiran orang ini. Ia lantas bertanya, "Wahai fulan, siapa orang ini? Kenapa orang ini begitu dielu-elukan, begitu diagungkan oleh banyak orang?" Lalu orang ini pun terkejut dengan ucapan pemuda ini. "Wahai pemuda, tidakkah engkau mengetahui orang ini? Orang ini adalah orang yang begitu dikenal oleh seluruh penjuru negeri ini. Maka tentulah wajar jika pemuda ini tidak mengetahui siapa orang ini." "Wahai fulan, sebutkan kepadaku siapa sebenarnya orang ini." Lalu orang ini pun hanya bisa berkata sambil menghela nafasnya, "Wahai fulan, beliau adalah Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang imam yang dikenal saat ini sebagai salah seorang imam muhadditsin yang berasal dari Basrah. Namun bayangkan, orang yang justru tinggal bersamanya di kota Basrah, pemuda ini, orang yang tinggal bersama di kota Basrah, ia tidak pernah mengenal siapa itu Imam Syu'bah. Padahal Imam Syu'bah adalah seorang yang bahkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dikatakan bahwasanya laula Syu'bah ma urifal haditsu bil Iraq. Seandainya bukan karena
Imam Syu'bah rahimahullah tidak akan pernah Iraq ini masyhur dan dikenal dengan ilmu hadis. Itulah Imam Syu'bah. Namun apalah daya, pemuda ini walaupun ia tinggal di kota yang sama, ia tidak sama sekali mengenal siapa itu Imam Syu'bah. Lalu pemuda ini lantas bertanya kembali kepada orang ini. Ya, dia adalah Imam Syu'bah yang tadi aku tanyakan. Lantas apa profesi dari Imam Syu'bah ini? Apa yang ia kerjakan? Apa yang ia lakukan sehingga orang-orang berbondong-bondong mendatanginya, mengelilinginya mencari ilmu darinya? Maka kembali orang yang ditanya ini hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata, dia adalah seorang muhaddits, seorang ahlu hadis, seorang periwayat hadis dari Rasulullah sallallahu. Kajian Islam. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat dan khasiat madu raja bagi kesehatan kita pada umumnya. Adapun manfaat dan khasiat madu raja bagi tubuh kita diantaranya adalah, pertama, madu raja ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang menderita penyakit diabetes atau kencing manis atau gula darah. Yang kedua, madu prima raja sangat bermanfaat untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita, para pemirsa yang mempunyai masalah dengan hubungan suami dan istri. Di antaranya adalah lemah syahwat dan yang semisalnya. Juga madu prima raja ini sangat baik sekali untuk bagi orang-orang yang suka bekerja malam atau pekerja keras. Karena madu prima raja ini sangat bagus dikonsumsi oleh orang-orang yang pekerja-pekerja keras. Kenapa madu prima raja ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia? Karena diantaranya adalah madu prima raja ini mengandung atau terkandung di dalamnya, pertama, madu pahit, yaitu madu super pahit yang sangat spesial, yang bisa membantu menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh manusia dengan izin Allah. Kemudian madu prima raja terkandung di dalamnya, diantaranya adalah pasak bumi, yang mana pasak bumi ini sangat terkenal sekali bisa membantu hubungan antara suami dan istri dan juga mencegah daripada ejakulasi dini, lemah syahwat dan lain seterusnya. Juga di antara madu prima raja ini bahan-bahannya kita matchingkan dengan beberapa herbal lainnya, di antaranya juga adalah sambiloto, yang mana sambiloto ini sangat terkenal dengan membantu mencegah atau mengobati penyembuhan daripada diabetes atau kencing manis atau gula darah dari sejak zaman dahulu sampai sekarang. Saya punya penyakit tenggorokan. Orang sebut radang tenggorokan. Sudah bermacam-macam obat yang saya minum, tapi hasilnya belum memuaskan. Saya coba-coba, ada madu raja. Ya, saya minum, alhamdulillah dengan izin Allah penyakit tenggorokan saya mulai sembuh. Dan saya bersyukur kepada Allah. Ya, mudah-mudahan penyakit ini terus hilang dan tak kunjung datang lagi. Nah, untuk itu saya sangat menyarankan kepada para pemirsa agar selalu siap dan menyediakan madu prima raja di rumah kita untuk mencegah dan sebagai gaya hidup kita di rumah kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kajian Islam. Beliau adalah orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang datang kepada beliau untuk meriwayatkan hadis, untuk mengambil hadis dan belajar hadis dari Imam Syu'bah. Lalu pemuda ini pun meneruskan perjalanan dan mendekati Imam Syu'bah yang telah disampaikan, yang telah diceritakan oleh orang tadi yang ia tanyai. Didatanginya Imam Syu'bah di hadapan khalayak ramai, di hadapan begitu banyak orang-orang yang berada di antara Imam Syu'bah dan dirinya. Lantas ia bertanya kepada Imam Syu'bah tanpa menghiraukan kehadiran orang-orang lain. Pemuda ini bertanya kepada Imam Syu'bah, "Wahai Imam Syu'bah," sebuah kata-kata yang jauh dari adab, ya. Seperti itulah keadaan pemuda ini di saat itu. Dia bertanya tanpa adab kepada Imam Syu'bah, "Wahai Imam Syu'bah, wahai Syu'bah, sampaikan kepadaku sebuah hadis yang akan aku riwayatkan darimu." Terkejut Imam Syu'bah. Imam Syu'bah begitu terkejut dengan apa yang disampaikan oleh pemuda ini. Kaget. Lalu Imam Syu'bah memperhatikan keadaan orang ini. Keadaan mazhar yang begitu jauh dari thalabul ilmi. Maka Imam Syu'bah pun berkata kepada pemuda ini, "Wahai pemuda, sungguh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu suci, terlalu berharga untuk engkau riwayatkan. Orang-orang sepertimu tidaklah pantas, jauh dari kata pantas untuk menyampaikan dan meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Namun pemuda ini bersikeras. Ia memaksa Imam Syu'bah. Bahkan pemuda ini pun mengeluarkan sebuah pisau dari kantongnya. Dari sakunya dikeluarkan sebuah pisau. Lalu dihunuskan kepada Imam Syu'bah. Pemuda ini memaksa sambil mengancam Imam Syu'bah. "Imam Syu'bah, sampaikan kepadaku sebuah hadis atau aku akan melukaimu." Orang-orang terperanjat. Khalayak ramai pun ramai. Bagaimana mungkin orang seperti pemuda ini di hadapan seluruh masyarakat, di hadapan begitu banyak khalayak, tanpa rasa malu dan dengan begitu beraninya menghunuskan pisau ke hadapan Imam Syu'bah, memaksa beliau untuk menyampaikan sebuah hadis. Para khalayak ingin mengambil pemuda ini, ingin menghukumi pemuda ini, namun tidak untuk Imam Syu'bah. Imam Syu'bah adalah seorang imam yang tahu bagaimana bergaul dan bermuamalah kepada setiap orang, apa yang harus ia lakukan dalam keadaan seperti ini. Maka beliau pun Imam Syu'bah mengatakan kepada pemuda ini, "Ya, aku akan meriwayatkan sebuah hadis kepadamu, wahai pemuda." Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Mas'ud radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Jika engkau sudah tidak memiliki rasa malu, silahkan engkau lakukan apapun yang engkau mau. Sebuah hadis yang mungkin bagi kita adalah sebuah hadis biasa. Adalah sebuah hadis biasa yang tidak begitu mempengaruhi hidup kita. Namun tidak untuk pemuda ini. Pemuda ini bergetar mendengar hadis ini.
jika engkau tidak memiliki rasa malu, lakukan apapun yang kau inginkan, lakukan apapun yang kau mau. Pemuda ini sadar, dia merasa seolah-olah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini kepada dia langsung atas apa yang telah ia perbuat kepada Imam Syu'bah. Dengan tanpa rasa malu, tanpa hormat, dengan begitu beraninya ia menghunuskan pisau kepada Imam Syu'bah, seorang syekh, seorang alim yang begitu dihormati oleh orang banyak. Maka pemuda ini pun bergetar hatinya. Pisau yang tadinya ia pegang di tangannya dilemparkannya, dibuang. Lalu ia pun beranjak berjalan kembali ke rumahnya. Hatinya telah gundah gulana. Ia merasa bahwasanya hadis ini adalah teguran untuk dirinya yang tidak memiliki rasa malu. Seolah-olah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegurnya atas apa yang telah ia lakukan. Inilah awal dari titik balik seorang pemuda ini. Ia pun pulang kembali ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, ia masuk ke dalam aula yang telah ia siapkan untuk pesta pora bersama teman-temannya. Apa yang ia lakukan? Ia hancurkan seluruh khomar-khomar yang ada di dalam ruangan itu. Ditumpahkan dan dihancurkan hingga tak bersisa sedikit pun. Lantas ia berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jika nanti teman-teman yang telah aku undang hadir ke sini dan datang, tetap persilahkan mereka untuk hadir ke dalam aula. Biarkan mereka melihat apa yang telah terjadi di aula. Berikan kepada mereka makanan, lalu ceritakan keadaan sebenarnya, kejadian sebenarnya yang menjadikan ruangan aula ini telah porak-poranda. Semoga dengan ini mereka telah akan menyadari bahwasanya saya sudah bukan orang yang dulu lagi." Pemuda ini begitu malu untuk tetap tinggal di Basrah. Maka pemuda ini pun pergi ke Madinah, ke kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinah Al-Munawwarah. Di sana pemuda ini lantas belajar dari salah seorang imam minal a'immah, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas. Pemuda ini mulazamah dan belajar secara tekun dan sabar dari Imam Malik bin Anas. Beliau pelajari banyak hal. Beliau ambil banyak ilmu dari Imam Malik bin Anas. Sampai jika telah berlalu beberapa tahun, maka pemuda ini pun berpikir untuk kembali ke kampung halamannya. Berpikir untuk kembali menemui Imam Syu'bah untuk sekaligus berterima kasih kepada beliau. Karena dengan perantara beliaulah pemuda ini mendapatkan hidayah dari sebuah hadis dari Syu'bah. Ia mendapatkan perubahan dalam hidupnya. Pemuda ini pun lalu minta izin kepada Imam Malik bin Anas untuk pulang ke Basrah, dan beliau pun diizinkan. Beliau lalu pulang ke Basrah. Beliau kembali ke kampung halamannya, namun sayang, apalah daya, Imam Syu'bah telah meninggal dunia. Tidak sempat pemuda ini untuk berterima kasih kepada Imam Syu'bah. Pemuda ini lantas menjadi seorang imam yang akhirnya menetap kembali di Basrah. Pemuda inilah yang akhirnya dikenal dengan sebutan Al-Qa'nabi, Imam Al-Qa'nabi.
Beliau adalah Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, imam dari a'immatil hadis yang ada di Basrah. Ya, mungkin sedikit dari kita yang pernah mendengar siapa itu Imam Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Siapa itu Imam Al-Qa'nabi? Nama beliau memang mungkin tidak begitu tenar di kalangan kita, tapi tidak untuk kalangan ulama dan hadis. Imam Al-Qa'nabi merupakan salah seorang imam dari a'immatil hadis di Basrah, yang mana di antara murid-murid beliau, di antara orang-orang yang mengambil hadis dari beliau ialah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah belajar dari seorang imam yang dulunya adalah ahlu maksiat. Pernah belajar dari seorang imam yang dulunya adalah seorang yang begitu suka mabuk-mabukan. Itulah Islam. Seseorang yang bertaubat dalam Islam seolah-olah dia tidak pernah melakukan maksiat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Seseorang yang bertaubat dari sebuah dosa, ia bagaikan seseorang yang tidak pernah melakukan dosa itu. Itulah Islam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam tidak mengenal masa lalu seseorang yang kelam. Islam tidak melihat siapa kita di masa lalu. Namun Islam melihat kita di saat kita meninggal, di akhir hayat kita seperti apa. Oleh karena itu kita bisa mencontoh dan mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwasanya siapapun kita di saat ini, berapa banyak pun dosa kita sekarang ini, taubat Allah senantiasa terbuka. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak kesempatan untuk bertaubat dan untuk menjadikan kita hamba yang memperoleh husnul khatimah. Kajian Alhamdulillah, kini telah hadir smartphone Islami pertama di Indonesia dengan konten Islami di dalamnya senilai 10 juta rupiah. Dilengkapi dengan aplikasi Islam yang lengkap dan mudah dipahami dengan menu Islami yang variatif. Tafsir Ibnu Katsir, Al-Quran Miracle Praktis. Aplikasi Quran berbahasa Indonesia merupakan aplikasi yang tepat bagi Anda untuk menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah Muslim Kosmopolitan merupakan aplikasi panduan praktis yang super lengkap, memudahkan dan sangat membantu Anda dalam menjalankan ibadah Anda. Paduan Haji dan Umroh menjelaskan secara rinci landasan syar'i, hukum, haji, dan umroh, berikut doa dan kiat-kiat selama pelaksanaan haji. Pustaka Sains Populer Islami berisikan buku-buku yang menjelaskan tentang keagungan Allah dan penciptaan makhluk-makhluknya. Syamil Quran Terjemah Perkata. Aplikasi Quran Terjemah Perkata memudahkan Anda dalam mempelajari arti tafsir kata demi kata. Tafsir Ibnu Katsir 30 juz.
لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. Serta games Abata merupakan games anak muslim yang sangat menarik dalam mempelajari Al-Quran dan hijaiyah. Browser, aplikasi untuk berinteraksi dalam dunia maya dengan akses yang super cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa sudah tahu kegunaan Shamil Note. Saya ingin membandingkan kegunaan Shamil Note dengan salah satu handphone terkenal di Indonesia. Pertama, ukuran layar yang sama-sama besar, yaitu 5,5 inci. Kedua, kegunaannya sama. Bisa telepon, bisa SMS, bisa BlackBerry Messenger, bisa Play Store, dan dual kamera. Tapi, ada perbedaannya. Kalau di salah satu handphone terkenal di Indonesia ini tidak ada aplikasi Islami, di Shamil Note ada konten Islami senilai 10 juta rupiah yang dapat diakses secara mudah oleh pemirsa. Anda berminat? Silakan hubungi kami. Dapatkan Shamil Note dengan harga Rp3.275.000. Pemesanan, ketik Shamil Note, nama, alamat, kirim ke 0856 94 999 122. Dapatkan dengan harga Rp3.275.000. Nikmati kemudahan dalam beribadah dengan Shamil Note. Kajian Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan bahwasanya pintu taubat hanya akan ditutup dengan dua hal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat seorang hamba selama ia malam yugorgir, selama ia belum sakaratul maut. Dan di hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya taubat senantiasa dibuka selama matahari belum terbit dari barat. Maka jadilah kita orang-orang yang mencontoh para sahabat Nabi, bagaimana mereka di masa lalu penuh dengan dosa, tapi mereka berubah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah pun menerima taubat mereka. Kita lihat bagaimana Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, seseorang yang dalam perang Uhud berada dalam barisan Quraisy, musyrikin Quraisy. Beliau adalah orang yang menjadi titik kunci, tokoh kunci dalam kekalahan muslimin dalam perang Uhud. Beliaulah orang yang berada di balik layar bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka dalam perang Uhud. Beliau adalah orang di balik layar yang menyebabkan kematian Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada, Hamzah radhiyallahu an. Tapi kita lihat bagaimana Islam merubah dan menerima taubat seorang hamba, perubahan seorang muslim. Tatkala Khalid bin Al-Walid bertaubat dan mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagaimana Khalid bin Al-Walid lantas kemudian dalam masa Abu Bakar senantiasa menjadi panglima perang dalam setiap ghazwah dan perang yang yang terjadi dalam Islam. Bagaimana Khalid bin Al-Walid, seseorang yang menjadi titik kunci dalam kekalahan muslimin dalam perang Uhud, mendapatkan sanjungan dan pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
sebagai saifun min suyufillah, salah satu dari pedang-pedang Allah, yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya Khalid bin Al-Walid adalah saifullah, pedang Allah yang tidak mungkin patah maupun pecah menghadapi perang-perang kaumul kafirin, orang-orang kafir. Jadilah kita orang-orang seperti Khalid bin Al-Walid, orang-orang yang mungkin mengawali hidupnya dengan gelap gulita, tapi menutupnya dengan cahaya. Atau kita bisa mengambil ibrah dari Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah Amirul Mukminin pertama dalam Islam. Bagaimana Umar bin Al-Khattab di hari ia mengikrarkan keislamannya, di pagi hari itu dia telah bertekad dan berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hidayah datang kepadanya, sedangkan di pagi hari tapi itulah bagaimana hidayah datang kepada seorang hamba. Seseorang yang berniat mendatangi Rasulullah SAW untuk membunuhnya, malah justru datang dan untuk mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah Islam. Maka sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sekalian, selama kesempatan masih terbuka untuk kita, jangan sia-siakan kesempatan itu. Pintu taubat telah terbuka lebar untuk kita. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan kita menjadi orang-orang yang seperti Fir'aun. Orang-orang Fir'aun dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan contoh sebagai orang-orang kafir. Kita lihat bagaimana Fir'aun laknatullahi alaih begitu melihat banyak mukjizat dari Nabi Musa alaihi salam, tidak tergerak hatinya untuk mendapatkan hidayah. Begitu berat hatinya untuk mengakui kebenaran la ilaha illallah. Begitu berat hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat pada akhirnya Fir'aun tatkala telah tiba ajalnya, tatkala telah tenggelam di dalam lautan, di saat-saat terakhir, saat itulah ia baru mengatakan, amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Saat itulah baru dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Sebuah terlambat, sebuah kesengsaraan, sebuah kesempatan yang telah lewat bagi Fir'aun. Jangan sampai kita menjadi seperti Fir'aun. Wahai saudaraku, jalan kita masih panjang. Maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini segera kita tinggalkan maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala pula lah yang akan mencabut nyawa kita, dan kita tidak tahu kapankah nyawa kita akan diambil. Maka selama kesempatan itu masih ada, jangan lewatkan. Kita tidak tahu apakah besok pagi kita masih bisa menghirup udara segar. Apakah nanti malam kita masih memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat. Kita tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu kapan akhir hayat kita. Maka jadilah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan kita masih panjang. Jadikan jalan
yang masih kita titik ini menjadi bercahaya. Tinggalkan kegelapan, datangilah cahaya. Cahaya Islam. Sungguh, orang yang bertaubat dari dosa dan maksiat memiliki kedudukan dan posisi khusus di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan pemirsa sekalian. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.